سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Ta'ala pertemukan kita bersama orang-orang yang baik di tempat yang baik, warisannya orang-orang yang baik dengan niatan-niatan yang baik. Insya Allah kita nantinya dipertemukan dengan makhluk Allah yang terbaik, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Sahabatku dimanapun antum berada, khususnya kawan-kawan semua yang berada di majelis yang mulia ini, saya ingin ngajak ngobrol santai saja, mudah-mudahan barokah dan manfaat. Satu ilmu yang sering diremehkan, satu ilmu yang sering dianggap pelajaran anak sekolah dasar, anak SD. Satu ilmu yang mungkin malas untuk dibicarakan, yaitu ilmu tentang berbakti kepada kedua orang tua. Ya, berbakti kepada kedua orang tua. Biasanya kalau ada khutbah Jum'ah atau pengajian yang dibahas sama khotibnya bab berbakti pada orang tua, mungkin kita menganggap, wah, yang ini saya udah sering dengar. Pengen sesuatu yang lain, pengen sesuatu yang baru. Dianggap bab ini adalah bab yang biasa-biasa saja, dianggap bukan sesuatu yang istimewa, dianggap bab yang remeh-temeh dan kurang manfaatnya, dan bahkan yang mendengar seringkali merasa aku sudah paham. Nah, kenapa saya ingin bahas bab ini? Yang pertama, ini majelis haul di mana anak cucu mengenang ibunya dan juga sang cucu mengenang neneknya, mendoakan orang tuanya. Maka saya ingin bahas ini dulu. Ya, kenapa seperti itu? Saya diundang ke sini, mau datang dengan senang hati karena memenuhi dua unsur. Yang pertama, ya, setelah pandemi ini saya buat peraturan baru dalam hidup saya. Peraturan baru dalam hidup saya. Kalau diundang pengajian, maka yang akan saya terima, nomor satu syaratnya adalah murni majelis ilmu dan zikir. Itu syarat yang nomor satu. Kemudian syarat yang nomor dua, saya akan lebih mengutamakan pengajian yang diselenggarakan di masjid atau di rumah atau di kantor. Ya, kantor itu termasuk rumah. Bukan pengajian yang diselenggarakan di lapangan, ya, di alun-alun dan semacamnya. Kenapa? Terlampau besar buat saya. Saya tak ngurusin yang kecil-kecil saja. Nah, saya pengen jadi ustadz kampung, dari satu suro ke suro yang lain, dari satu langgar ke langgar yang lain, dari satu rumah ke rumah yang lain, tapi mau saya siarkan ke seluruh dunia. Nah, lewat channel YouTube saya yang subscribernya baru sedikit, baru sekitar 820.000. Masih kalah sama artis-artis ya. Nah, artinya saya pengen walaupun dimanapun berada ya, tapi nanti berkesinambungan. Kenapa saya pengen di masjid dan di rumah yang lebih saya utamakan?
karena sayang kalau nanti lapangannya dapat barokah tapi rumahnya nggak dapat berkah. Sayang nanti kalau lapangannya rame tapi masjidnya sepi. Ya, sayang kalau nanti orang lebih semangat pergi ke lapangan, kurang semangat pergi ke masjid. Maka saya pilih itu untuk diri saya di akhir-akhir umur saya. Karena umur saya udah bulan depan insya Allah alias besok ya Juli masuk 47, berarti usia mendekati mati. Usia mendekati mati, sebab usia umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah 60 sampai 70 tahun. Kalau umur saya nyampe 60 berarti hanya tersisa 13 tahun lagi. Kalau sampai 70 berarti tinggal 23 tahun lagi. Padahal orang kredit pemilikan rumah itu sekarang 25 tahun, ya bahkan lebih. Artinya usia itu dianggap sangat sedikit dan cepatnya luar biasa. Makanya saya tak pilih pengajian yang jumlahnya nggak usah banyak, tapi nanti manfaatnya banyak dan nanti jumlahnya akan menjadi banyak. Karena teman-teman akan menyebarluaskannya dari satu video ke video yang lain, dari YouTube menuju Facebook, dari YouTube menuju TikTok, dari YouTube menuju Instagram, dari YouTube menjadi MP3 dan lain sebagainya. Itu kenapa saya mau ke sini. Yang kedua, ya karena ini majelisnya anak yang bekti sama orang tua. Ya, majelisnya anak yang berbakti sama orang tua. Saya senang sebab hidup saya ini saya baktikan untuk orang tua saya. Saya nggak ngurus yang lain. Saya cuma pengen menyenangkan orang tua saya. Dulu waktu saya SMA, saya pernah nanya sama seorang habib, seorang ustadz, seorang guru. Ketika saya belajar ilmu riya, pamer. Orang kalau minta dipuji-puji, pamer dengan ibadahnya dalam arti pengen dipuji-puji sama orang, itu nanti pahala ibadahnya akan habis. Maka saya nanya sama seorang habib yang beliau ini termasuk orang yang sangat berilmu, belajarnya di Madinah Al-Munawwarah, muridnya Habib Zain bin Smith mata'anallah bituli hayati. Tinggalnya nggak jauh dari Karawang, ya tinggalnya di Bekasi. Nggak usah saya sebutkan namanya, nanti engkau cari. Ya nanti engkau cari. Nah, saya nanya kepada beliau, kalau saya ini misal nanti jadi orang yang dakwah, tapi niat saya biar saya dipuji-puji, biar saya nanti disukai orang. Tapi bukan karena saya ingin disukai orang, tapi biar nanti ayah saya dan ibu saya akan ngomong itu anak saya, itu anak saya. Biar ayah dan ibu saya senang, biar ayah dan ibu saya bangga. Saya cuma pengen itu, bukan pengen orang senang. Tapi kalau saya dipuji orang, nanti orang tua saya bangga. Yang seperti itu masuk riya atau tidak? Maka dijawab itu bukan riya. Gak ada orang birrul walidain kok riya. Mau menyenangkan orang tua itu adalah ibadah yang luar biasa. Makanya setiap kali ada anak yang mau menyenangkan orang tua, saya senangnya luar biasa. Ikhwani rahimakumullah, ini belum ceramah, baru muqaddimah tahap awal. Ya, muqaddimah tahap awal. Insya Allah ceramahnya berapa lama? Sampai handphone saya habis baterainya mungkin. Ya, semudah-mudahan baterainya cepat habis gitu ya. Sampai mic-nya mungkin habis ya. Mic-nya baterainya habis, entah mic yang ini atau mic yang ini. Wallahu a'lam. Yang penting saya niat mau menyenangkan yang sudah meninggal dunia, karena yang meninggal dunia almarhumah senang anak-anaknya selalu dalam jalannya taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa saya ingin bahas bab ini? Sebab saya
baca di WhatsApp yang masuk ke saya. Nomor saya itu kan saya share. Biasanya Ustadz itu nomornya khusus dikasihkan orang khusus. Kalau saya nomornya saya share. Ambil nomor saya, kirim pesan ke saya. Bahkan sekarang saya buat nomor khusus untuk nanya. Kalau mau nanya, kirim pesan ke sana. Biar apa? Biar saya tahu problemnya sahabat-sahabat saya. Biar saya tahu problemnya manusia di zaman yang seperti ini. Ternyata permasalahannya itu gampang semua, nggak ada yang rumit, nggak ada yang sulit. Permasalahan nomor satu, susah cari duit. Betul. Nah ini permasalahan yang mudahnya luar biasa. Coba kalau persoalannya itu geometri, pusing saya. Ya, atau rumus-rumus fisika atau kimia, nyerah saya. Tapi kalau persoalannya, Ustadz kenapa cari duit susah, mudah jawabannya. Kemudian ada lagi yang permasalahannya istrinya, Masya Allah, istrinya itu tukang marah, sukanya marah. Ini lagi jawabannya mudah, bukan permasalahan yang susah. Ada lagi yang permasalahannya suaminya tukang kawin, Masya Allah, nikah sana nikah sini. Ini jawabannya juga mudah. Ada lagi yang masalahnya itu anaknya susah diatur, anaknya nakal dalam tanda kutip. Ini juga permasalahan yang mudah, bukan permasalahan yang susah. Kenapa? Karena sebetulnya jawabannya cuma satu, taqwallah, bertakwa kepada Allah, laksanakan perintah Allah, jauhi larangan Allah, selesai itu semua persoalan tadi. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan jagat raya, Allah yang menciptakan segala-galanya sudah memberikan informasi dalam wahyunya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa melaksanakan perintah Allah, barang siapa menjauhi larangan Allah, barang siapa bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan terus menerus, maka Allah tak henti-hentinya, maka Allah akan selalu memberinya makhraja, solusi. Allah akan memberi solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan terus memberinya rezeki yang sifatnya surprise, rezeki yang sifatnya kejutan, karena nggak tahu tiba-tiba muncul. Itu rezekinya orang-orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Surprise yang menyenangkan. Berarti kalau masalahmu susah cari duit, jawabannya adalah takwanya kurang. Kalau masalahmu suami rewel, jawabannya adalah takwanya kurang. Kalau masalahmu anak memang susah diatur, jawabannya adalah takwanya kurang. Maka yang namanya umat kita ini ngeyel. Pasti kita ngomong, saya udah sholat, saya udah puasa, saya udah jalanin zikir, saya maulid itu kalau Habib Kiai buat maulid saya ikut. Sholawatan seperti tadi Masya Allah sampai suara saya habis. Saya udah baca nariyah bukan lagi 4.444 kali, bahkan tiap hari 4.444 kali. Tapi kenapa masalahnya nggak henti-henti, solusinya nggak datang? Kenapa hidup saya jadi seperti ini? Kok susah? Ya kok susah? Maka jawabannya adalah sederhana sekali. Lah taqwallah itu kan luas, melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Perintah Allah itu ada yang wajib, perintah Allah ada yang sunnah. Larangan Allah ada yang haram, larangan Allah ada yang makruh, ada yang makruh. Lah terkadang ini yang sering dilupakan, yang sunnah-sunnahnya dijalankan, yang wajibnya ditinggalkan, yang makruh ditinggalkan, yang haramnya dilaksanakan. Naudzubillah min dzalik. Dan apakah itu? Dan ternyata yang banyak dialami hampir oleh
mayoritas rumah yang ada saat ini adalah di dalamnya ada anak yang tanpa disadari durhaka kepada orang tua. Tahun 2008 2009 kalau saya nggak salah ingat, saya berkunjung ke Malaysia. Itu pertama kalinya saya keluar negeri. Pertama kalinya saya keluar negeri karena amanat dari guru saya almarhum Habib Anis bin Alwi Al-Habsyi Solo. Amanat ke saya, kamu harus ketemu Habib Ali bin Ja'far Al-Idrus Batu Pahat Malaysia. Tadinya saya mau diajak guru saya, tapi guru saya kemudian berangkat dulu ke rahmatnya Allah Ta'ala. Walaupun sudah direncanakan, tetapi rencananya Allah ya lebih mendahului. Maka setelah guru saya wafat tahun 2006, guru saya wafat, saya ngumpulin uang karena memang saya nggak punya uang, ya nggak punya uang, nggak pernah keluar negeri. Mulai saya buat paspor, ya setelah buat paspor maka mulai cek harga tiket. Solo Malaysia, Malaysia. Alhamdulillah cukup uang untuk beli tiket, sisanya 200.000. Ini kisah nyata ya, tolong jangan di share ya, walaupun live streaming. Sisanya 200.000. Saat itu saya ditanya, nanti di Malaysia mau bermalam di mana? Jawaban saya, wallahu a'lam. Tempatnya Habib Ali bin Ja'far Al-Idrus tahu di mana? Gak ngerti. Taunya cuma kalimat Batu Pahat Malaysia. Nanti di bandara itu kamu mau ke sana caranya bagaimana? Wallahu a'lam. Ini adegan berbahaya, jangan ditiru saudara-saudara. Ya, adegan berbahaya karena thariqah saya alawiyah asyikiyah. Asyikiyah itu bahasa Indonesia maksudnya ya. Thariqah alawiyah, tapi saya suka yang asik-asik saja. Ya, yang asik-asik saja. Contoh yang asik bagaimana? Lawang namanya sholat di tempat yang teduh itu asik. Kok ada orang pilih sholat di tempat yang panas? Betul. Yang namanya berangkat pengajian naik mobil itu enak. Kok ada yang pilih berangkat pengajian jalan kaki? Ada orang lagi puasa sunnah, diundang makan oleh pamannya dan bibinya jam 1 siang, makanannya enak-enak. Kemudian dia ngomong, maaf saya lagi puasa sunnah. Nah ini bukan asyikiyah. Kalau saya langsung saya batalkan puasa sunnah saya dan saya makan. Kenapa seperti itu? Alhamdulillah berbukanya nggak nunggu azan maghrib, selepas duhur udah bisa berbuka, pahalanya sempurna puasa sunnah dan dapat tambahan menyenangkan hati orang lain, dan khususnya apalagi itu paman, apalagi itu bibi. Ini yang saya maksud asyikiyah. Yang enak itu banyak, kenapa cari yang susah? Nah termasuk ini moh mikir. Saya nggak mau kebanyakan mikir seperti tadi ya, kira-kira nanti bagaimana. Pokoknya ya jalan saja. Alhamdulillah nyampe ke sini. Walaupun yang WA tadi ini mau disiapkan patwal di pintu gerbang tol bla 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 bla. Ya saya nggak buka WA-nya. Sampai di hotel baru saya jawab, saya ada di hotel ini, bisa jemput nggak? Harapan saya dijemput naik motor. Alhamdulillah dijemput naik mobil, karena kalau naik motor lebih enak, lebih cepat melarikan dirinya, ya lebih mudah ya untuk bermanuver ya, bermanuver. Saya diundang ke Kalimantan, saya diundang ke Batam, panitianya pusing semua. Kenapa panitianya pusing? Yang pertama kali ditanya, Habib nanti mau naik pesawat apa? Saya jawab, pesawat saya banyak, saya punya pesawat sendiri. Betul kan ya? Ada Garuda, ada Lion, ada Sriwijaya waktu itu ya. Pesawat saya banyak. Di Batam saya diundang, ditanya, Habib nanti mau tidur di mana? Tidur di rumah kami ya. Saya jawab, mohon maaf, saya di Batam punya rumah banyak. Habib nanti yang jemput kami ya, mohon maaf, sudah banyak mobil yang jemput saya. Panitianya bingung, dikira saya orang kaya raya. Punya rumah banyak, punya mobil banyak.
Rumah banyak yang saya maksud, cukup gerakkan 2 jari, pilih hotel di aplikasi, selesai. Pesawat banyak, ya cukup gerakkan 2 jari, cek Traveloka atau tiket.com, selesai. Yang jemput, alhamdulillah bandara penuh dengan taksi, keluar nggak perlu dikawal, jalan ke dalam taksi menuju hotel, kemudian bisa tidurnya nyaman. Yang penting Sherlock jangan dilupakan. Ya, Sherlock jangan dilupakan. Nah, ini pengalaman sebelum saya cerita sampai ke Malaysia dulu ya, nyantai. Sampai handphonenya mati kok. Tenang. Saya belum makan, jangan dikira saya udah makan, belum makan. Saya ditawari makan tadi, Habib nanti, urusan makan nanti. Kalau udah selesai ceramah, saya mau makan. Dan yang sudah benar-benar saya inginkan sama Allah Ta'ala udah disiapkan. Saya itu dari kemarin-kemarin pengennya luar biasa makan durian. Tapi setiap mau makan mikir, nanti kalau dibawa ke mobil, aromanya satu mobil. Duduk di tempat orang jual durian, nanti ketahuan banyak orang, nggak sempat makan, diajak foto, baru mau foto, akhirnya nggak bisa makan. Saya ngomong, saya pengen makan durian, ya Allah enaknya durian. Begitu duduk, wakil bupati nggak nawarin yang lain, tawarannya, Habib mau durian? Masya Allah, Allah maha tahu, Allah maha karim, Allah maha dermawan. Ngapain kita pusing-pusing mikir A sampai Z? Wong semua udah disiapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini berangkat saya ke Batam, naik taksi ke hotel. Panitianya bingung, Habib ada di mana? Nggak saya jawab. Habib sudah landing? Nggak saya jawab. Ya Habib. Ya malam-malam baru saya kasih pemberitahuan. Alhamdulillah saya udah berada di Batam. Di mana Habib? Rahasia. Daripada saya didatengin, ya kan? Nggak bisa istirahat. Besok paginya saya nanya sama panitia, jam berapa saya ceramahnya? Jam sekian. Minta share lokasinya lagi. Habib dijemput, ya sudah ada yang jemput. Bingung panitia, siapa ini? Majelis mana yang jemput? Ya begitu jamnya udah deket, karena saya pilih hotel yang jaraknya 5 menit dari lokasi. Jadi sangat enak, ya kan ya? Nah setelah itu saya minta sama yang di hotel itu, tolong panggilkan taksi 1. Datang taksi, berangkat ke pengajian, sopir taksinya ngajak ngobrol. Bapak, manggilnya Bapak, bukan Habib, bukan Ustaz. Bapak mau ceramah di situ ya? Iya. Wah, kebetulan Pak. Kenapa? Istri saya juga lagi di situ. Tolong nanti sebutkan nama saya ya. Bilang saya yang jemput Bapak. Siap. Masya Allah, ternyata saya bisa menyenangkan hati seorang suami yang cari nafkah demi anak istri. Masuk majelis langsung saya umumkan, alhamdulillah tadi saya diantar jemput oleh suaminya seorang ibu yang namanya Fulanah. Suaminya namanya Fulan. Ada nggak di sini? Ada. Hadiru, senangnya istrinya luar biasa. Nah itu udah hidup nyantai-nyantai saja, nggak usah dibuat susah. Saya kalau ngantuk, lagi ada teman-teman saya banyak, ya saya nggak repot masuk kamar. Ngapain jalan ke kamar, capek lah. Kalau di karpet bisa tidur nyenyak, ngapain harus tidur di kamar? Belum tentu di kamar bisa ya nyenyak. Alhamdulillah saya tidur di karpet. Nggak lama kemudian saya tertidur, bangun-bangun teman saya udah hilang semua. Ya udah hilang semua. Habibnya udah tidur. Jadi semua pada pulang. Itu yang namanya asyikiyah, yang asyik-asyik saja. Berangkat saya ke Malaysia, uang yang sisa untuk beli tiket 200.000, kira-kira cukup enggak itu untuk cari penginapan di Malaysia? Cukup. Pinggir jalan luas saudara-saudara. Ya, masjid banyak. Paling tinggal ngobrol sama takmirnya yang di situ ya. Gimana kenal saya? Enggak ada yang kenal. 2008. Ya 2008. Subhanallah. Rupanya ada teman-teman yang ngasih tahu teman-teman di Malaysia, karena saya ini ngabdi sama Habib Anis di Solo. Jadi kalau ada tamu dari Malaysia, ya saya layani. Mereka dengar
Novel mau ke Malaysia. Kok ya dapat-dapatnya nomor telepon saya waktu itu belum sempat nge-share, belum ada YouTube. Oh ya, belum ada WhatsApp. Ditelepon, Habib mau ke Malaysia? Iya. Boleh kami jemput? Yes. Satu masalah selesai. Boleh. Habib mau nggak bermalam di pondok pesantren kami? Oh, sangat mau. Alhamdulillah, gratis semuanya. Ya semuanya gratis. Oh, saya orangnya apa adanya kok. Ya ini sesuatu yang menyenangkan, halal, bukan memalukan. Nggak minta bola, yang nggak minta. Maka terbang ke Malaysia, landing, dijemput, diantar ke pesantren. Sampai di sana saya bilang, saya kesini cuma pengen satu hal, nggak ada yang lain. Apa? Habib Ali Batu Pahat Malaysia, nggak ada yang lain. Dijawab sama teman-teman di Malaysia, Habib, kalau dulu mau ketemu Habib Ali itu mudah. Kalau sekarang ini agak susah karena Habib Ali sudah mulai kholwat, ngurangi terima tamu, harus kenal anaknya dulu. Nanti ngomong sama anaknya, baru nanti dibuatkan janji ketemu ayahnya. Habib Ali bin Ja'far Al-Idrus Batu Pahat Malaysia ini wali yang asalnya dari negeri kita, kemudian ditugaskan oleh Allah Ta'ala untuk dakwah di Malaysia dan akhirnya menetap di sana. Beliau pernah besar di Purwakarta, kemudian lanjut dakwah ke Malaysia. Hidupnya sangat sederhana, rumahnya ngontrak dan tidak ada tempelan di dindingnya. Saat beliau ditanya, rahimahullah, Habib, kenapa kau di rumah ini nggak ada tanggalan yang nempel di dinding? Jawabannya, rumah ini aku ngontrak. Kalau aku paku nanti temboknya rusak. Nanti Allah tanya sama aku, kenapa kamu ngontrak kok ngerusak rumahnya yang punya rumah? Masya Allah. Nggak punya yang namanya lemari pakaian, nggak ada. Nggak punya yang namanya pintu kamar, nggak ada. Yang ada adalah yang saya lihat cuman kain, kain. Kemudian lemarinya adalah rak buku yang kita beli di pinggir jalan, yang harganya cuma 50.000, 70.000 ditaruh di situ. Tapi anehnya, ikhwani rahimakumullah, sahabatku, setiap ada tamu beliau selalu kasih sangu tamunya tadi uang baru dan nilainya sangat besar. Dan kalau ada orang minta sumbangan, beliau masuk ke kamar, ambilkan begitu saja, diserahkan. Padahal di kamar nggak ada uang, tapi kalau beliau yang ambil uangnya ada. Wallahu a'lam. Ini karomahnya walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya pengen ketemu Habib Ali bin Ja'far Al-Idrus Batu Pahat Malaysia. Saat itulah teman-teman di Malaysia, tenang ya, ini kaitannya dengan masalah majelis ini, birrul walidain. Kan kalau langsung di end gak enak ya. Film aja berseri. Ya, drama aja gak habis-habis ya. Sekian episode. Nah, kata teman-teman di Malaysia, wah, Beb, saya kontak anaknya dulu. Kebetulan ini pondoknya teman, memang pondok yang cukup disegani. Maka telepon anaknya, oh saya lagi di Kuala Lumpur, gak ada di rumah. Baru baliknya nanti hari Sabtu atau hari Jumat malam Sabtu. Saya nggak punya waktu. Hari Sabtu saya harus balik ke Indonesia. Maka saat itulah ya udah diantarkan malam Jumat berangkat ke rumahnya Habib Ali bin Ja'far Al-Idrus Batu Pahat Malaysia. Sepanjang perjalanan saya minta diantarkan ngelewatin makamnya siapa dekat sini. Habib yang karomahnya besar dekat sini siapa? Ada Mufti Johor, Bib. Itu ada Habib Fulan Al-Atos, itu makam orang-orang tua. Mampirkan saya ke sana, saya mau ziarah. Masuk ke pemakaman, saya ziarah. Kemudian saya ngomong sama yang di pemakaman, adegan ini hendaknya Anda tiru kalau masuk ke pemakaman. Assalamualaikum ya ahlal kubur wa nahnu insyaallah bikum lahiqun. Wahai saudara-saudaraku, paman, bibi, kakek, nenek yang telah wafat mendahului kami yang dimakamkan di pemakaman ini, assalamualaikum. Mudah-mudahan kalian semua mendapatkan kesejahteraan, keselamatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nahnu insyaallah bikum lahiqun. Dan insyaallah kami bisa nyusul kalian. Insyaallah kami bisa nyusul kalian. Nyusul yang wafat, nyusul yang meninggal itu pasti. Tapi kenapa Rasul mengajarkan dengan wa nahnu insyaallah bikum lahiqun?
dan insya Allah kami bisa nyusul kalian. Kalau matinya pasti, tapi mati husnul khotimah, meninggal husnul khotimah, nyusul masuk kelompoknya muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat, aulia Allah. Ini tanda tanya yang luar biasa. Berdasarkan hadis tersebut, berdasarkan doa tersebut, maka siapa yang rajin ziarah makam para wali dan mengucapkan doa ini, wa nahnu insyaallah bikum lahiqun, dan insyaallah kami nyusul kalian, maka insyaallah nanti kita akan disusulkan ke makamnya, ke pangkatnya para wali. Berkat apa? Suka ziarah. Disitulah setelah doa, zikir, tahlil, saya kemudian ngomong kepada yang sudah meninggal dunia, tapi jangan praktekkan adegan berbahaya ini sembarangan. Nanti dikira oleh orang-orang yang nggak paham kamu nyembah kuburan. Padahal kita lagi ngomong sama rohnya orang-orang yang sudah meninggal dunia. Bukan ngomong kepada batu, bukan ngomong kepada pasir. Kadang-kadang anak ini nggak jelas, orang tuanya diziarahin, tapi yang diziarahin bukan orang tuanya, batu diziarahin, sehingga nggak diajak ngomong, nggak disapa, ya nggak dirasakan itu orang tuanya, sehingga semena-mena dengan makamnya. Naudzubillah min dzalik. Yang udah meninggal dunia, kalau disapa, yang disapa bukan batunya, tapi yang disapa adalah ruh yang ada di alam sana. Makanya Rasul mengajarkan kepada kita untuk mengajak bicara, sallallahu alaihi wasallam, untuk mengajak bicara yang meninggal dunia dengan ucapan assalamualaikum. Kalau diterjemahkan, paman bibi mudah-mudahan selamat ya, ini namanya ikrar, mengajak bicara yang sudah meninggal dunia. Maka saya ngomong, wahai wali fulan, tolong sampaikan, mintakan sama Allah agar Habib Ali bin Ja'far Al-Idrus Batu Pahat Malaysia mau terima saya malam hari ini. Saya mau berkunjung ke sana. Selesai ziarah, masuk mobil, berangkat, baca sholawat, tertidur saya. Nah, sampai di rumah Habib Ali bin Ja'far Al-Idrus Batu Pahat Malaysia, itu waktunya antara maghrib dan isya. Padahal para wali orang soleh itu jangan dikunjungi ketika maghrib sama isya. Itu waktunya mereka, beliau baca wirid, waktunya baca zikir, waktunya baca Al-Quran, waktunya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi teman-teman Malaysia lupa akan hal itu saat itu, karena saking pengen cepat menyenangkan saya, langsung turun dari mobil. Saya bangun, saya kaget, saya nanya, di mana ini? Rumah Habib Ali. Maka saya nanya, ini waktunya jam berapa sekarang? Antara maghrib dan isya. Balik, masuk mobil dulu, tunggu azan isya, baru nanti kita ketuk pintu rumahnya. Begitu teman-teman mau masuk mobil, subhanallah, di jendela dibuka, ada seorang wanita, dan itu menantunya Habib Ali bin Ja'far Al-Idrus Batu Pahat Malaysia, membuka jendela sembari mengatakan, sila masuk, udah ditunggu sama Habib. Sila masuk, udah ditunggu sama Habib. Masuklah kami, dan di situ ada hal-hal yang kalau diceritakan maka akan sampai pagi. Saya ambil ujungnya saja, setuju? Oh iya, karena ceramah ini episodenya panjang. Ini baru mukadimah tahap kedua. Belum ceramah. Subhanallah. Waktu saya mau pulang, Habib Ali ini almarhum rahimahullah berkata kepada saya, amanat, wasiat, sampaikan ke orang-orang, perintah